Oke, ini sesi kedua ya, melanjutkan yang kemarin. Nomor 11. What will Shannon say to introduce Hurley to her brother Jackie? Jadi di sini ada 3 orang, yaitu ada Shannon, Hurley, dan Jackie. Di sini apa yang akan dikatakan oleh Shannon untuk mengenalkan Hurley kepada kakaknya? Berarti Jackie itu kakaknya Shannon. Lah si Shannon mau mengenalkan si Hurley kepada Jackie gitu. Maaf, ini kalau yang A jangan pakai kata look kayak gini ya. Ini kok sepertinya kurang etis. Oke, kita langsung ke B. Jackie, do you want to meet my new friend Hurley? Ini bilangnya sama si Jackie. Jackie, apa kamu pengen ketemu teman baruku, Hurley? Gitu. Yang mau dijak omongan tuh si Hurley, bukannya Jackie. Nek yang B ini kan Jackie-nya yang dipanggil atau disebut Jackie, kamu pengen ketemu sama teman baruku, si Hurley, bukan. Ini juga kurang kurang pas. Terus ini sama, ini semakna ya dengan B ini. Hi Jackie, look who's coming. This is Hurley, my new friend. Ini juga lihat siapa yang datang. Ini Hurley loh. Teman baruku, bukan juga. Kita lihat yang D. Hurley. Nah, ini bisa. Hurley, please meet my brother Jackie. Ini lebih sopan ya. Dan ini benar. Jackie, this is Hurley, my new friend. Berarti nomor 11, jawaban yang betul adalah D, nomor 11. Next, nomor 12. Irfan and I in the same school. Irfan dan aku atau saya itu di sekolah yang sama. Nah, petunjuknya Irfan and I. Ini adalah 2 orang ya. Kalau 2 orang jangan terjebak dengan kata I di sini. I itu tubinya kan M. Tapi tidak bisa kita menjawab M karena di sini ada Irfannya. Jadi ini adalah 2 orang yang dimaksudkan. Irfan and I. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang M. Ya, tidak bisa menggunakan yang M. Yang B. Is. Is itu adalah untuk untuk subjek yang tunggal atau jumlahnya hanya 1. Di sini kan subjeknya ada 2, Irfan and I, berarti B juga bukan. Bukan. C, were. Ini were betul, ini memang to be. Tetapi ini adalah to be berbentuk past tense atau bentuk lampau, bentuk kejadian yang sudah terjadi, bukan. Ini juga bukan. Ini mungkin untuk next pembelajaran berikutnya nanti akan diajarkan juga di sekolah yang ini. Terus D, are. Are itu adalah to be untuk menerangkan subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Berarti jawabannya adalah D. Karena are itu adalah untuk subjek yang lebih dari 1 karena di sini subjeknya tadi lebih dari 1. Lah kok bisa? Kan ada Irfan and I. Jadi Irfan and I are in the same school. Ini jawaban nomor 12. Next, 13 dan 14. Oke, kita baca dulu dialognya. Long time no see. How are things with you, Lee? Wah, lama nggak ketemu. Bagaimana kabarmu, Lee? Not good really. Nggak begitu bagus ya. I'm sorry to hear that. Is there anything I can do? I'm afraid no. Jadi Armstrong dan Lee ini saling bertemu. Armstrong menanyakan kabar si Lee dan ternyata kabar Lee itu tidak begitu baik gitu ya. Armstrong menawarkan bantuan
Tetapi Lee tidak berkenan menerima bantuan itu ya. Dia tidak mau merepotkan mungkin ya. I'm afraid now gitu kan. Terus nomor 13. Who are talking in the dialogue? Siapa yang berbicara di dialog di atas? Ada Armstrong, ada Lee. Adakah orang lain di sini? Tidak ya, karena di sini tadi juga tidak menyebutkan siapapun. Jadi ini ada dua orang. Yang A betul di sini menerangkan dua, tuh brothers. Brothers itu bersaudara. Ini tidak bersaudara ya. Bukan. Kalau yang B father and son. Ayah dan anak. Bukan juga ya. Bukan. Ini ungkapannya atau greetingnya nggak akan seperti ini. Kurang sopan ya. Terus ini C, two good friends. Dua teman baik. Nah, ini bisa jadi yang C. Tapi kita lihat dulu deh. Teacher and student. Nah, bukan ya. Ini bukan. Berarti oke, jawabannya adalah two good friends. Dua teman baik. Siapa itu? Armstrong and Lee. Next, 14. Armstrong says, how are things with you, Lee? What does the expression mean? Jadi, ekspresi ini maksudnya apa toh? How are things with you, Lee? Gitu kan. Jadi, ini menanyakan kabar bisa, kondisinya, situasinya bagaimana, itu bisa ya. Jadi, maksudnya, he asked someone's condition. How itu adalah kalimat how itu adalah ekspresi atau kata tanya. Jadi mungkin jawabannya bisa A, bisa C karena tentunya di sini ada kata ask. Ini pun juga. Kalau tells itu bercerita ya atau mengungkapkan gitu. Yang B, he tells someone's condition. Bukan. Ini kurang tepat dari kata tells. Kalau D, he introduce himself. Bukan. Ini adalah memperkenalkan dirinya sendiri ya, bukan. Bukan juga. Kalau memperkenalkan diri saya sendiri ya, hello, my name is. Nah, itu bukan ya. Kita lihat yang A dulu. He asked someone's condition. Dia menanyakan kabar atau kondisi seseorang. Terus yang C, dia menanyakan untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Oh, ini juga bukan ini yang C ternyata ya. Jadi ini yang paling tepat adalah A. He asked someone's condition. Jadi dia menanyakan atau mengabarkan kondisi seseorang. Ya, oke. Next. 15. Wanda, here we go. Titik-titik my house, Eric. Please drop by. Drop by itu nek bahasa Indonesia ini ya mampir gitu lah. Wah, kita sudah sampai titik-titik rumahku. Eric. Ya, jadi Eric itu diminta Wanda untuk dipersilahkan untuk mampir. Terus Ericnya bilang, thanks Wanda, but I can't. Terima kasih Wanda, tapi aku nggak bisa. Maybe some other time. Bye. Mungkin lain waktu ya. Terus bye, dadah. Oke. Bye Eric. Gitu. Terus yang ini tadi kita bisa mengisi dengan kata apa di sini? These are. Perhatikan ini to be AB. Ini to be-nya sama-sama menggunakan A. Ini kita tidak bisa memakai jawaban A atau B karena petunjuknya ini house. House ini menyatakan satu ya, rumahnya satu, rumahku. Berarti rumahnya cuma satu. Kok bisa? Lah ini kan nggak pakai S belakangnya. Kalau my houses berarti rumahnya banyak sekali. Itu bisa pakai A atau B, itu bisa. Tapi karena di sini my house-nya itu tanpa S,
Jadi ini rumahnya yang dia perlihatkan itu rumahnya cuma satu. Jadi yang bisa kita gunakan kalau tidak C ya D. Tapi kita lihat di sini pakai this and that ya. Kalau di sini menunjukkan ini rumahku. Kalau yang D, that itu rumahku. Mungkin jaraknya masih agak jauh ya. Jadi kalau yang D juga kurang pas meskipun tubinya di sini benar. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah C. This is. Ini rumahku. Oke. Next. 16. Hi, long time not seeing you. How are you doing? Handa ya. Jadi kita melihat yang di sampingnya, berarti yang di atas lagi. Kita kembali ke atas. How dare you? Yang A. Kok berani banget kamu gitu kalau yang A maksudnya. I don't think so. Aku rasa enggak. C. I'm very well. Thanks. Aku sangat baik. Terima kasih. Kalau yang B, I don't know. Aku nggak tahu. Tadi pertanyaannya apa? Kita buka lagi. Nomor 16. Long time no see. How are you doing? Ini menanyakan kabar ya. Hai, lama nggak ketemu. Bagaimana kabarmu? Gitu. Yang paling pas adalah yang C. I am very well. Thanks. Aku baik sekali. Terima kasih. Tuh, nah ini untuk yang nomor 16, 17. Which expression is wrong from this conversation? Jadi ekspresi mana yang salah dari conversation di bawah ini ya? Janet, di sini ada mom. Jadi antara anak dan ibu ini. Hi mom. Yang nomor 1 ekspresinya how. Ini kurang you ya. How are you doing harusnya ini. Bukan how are doing, bukan. Kurang penulisannya. Di sini harusnya pakai how are you doing karena ini sama dengan menanyakan kabar kita. Terus hi there. Oh hi. I'm fine, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Terus nomor 3, I'm good, thanks. Dari poin 1, 2, dan 3 ini ekspresinya ya atau responnya ini adalah betul semua ya. Bagaimana kabarmu? How are you doing? Tadi yang saya bilang di sini kurang you-nya ya. How are you doing? Terus dia kata hi there, I'm fine. Berarti udah betul. Istilahnya ini gaduh, udah cocok. Terus how about you? Bagaimana dengan kamu? Jawabannya I'm good. Saya baik. Terima kasih. Berarti antara ekspresi 1, 2, dan 3 itu betul semua alias tidak ada yang salah. Berarti jawabannya untuk nomor 17 adalah D. Nothing. Berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Ekspresi 1, 2, dan 3. Oke. Next, 18. Look at the following table to answer the question. Lihat dulu ya kolom yang ada di sini. Terus kemudian kamu memilih respon that incorrect. Incorrect itu adalah salah atau wrong ya, atau false. Kalau greetingnya how are you, responnya I'm fine, thanks. Nomor 1, benar. Ya. Nomor 2, how are you doing? I'm very well, thanks. Terus ini, how do you do? I'm fine, thank you. Nomor 4, nice to meet you. Nice to meet you. Ini kalau yang A itu juga betul ya. Poin 1 betul. How are you? I'm fine, thanks. Apa kabar? Aku baik, terima kasih. How are you doing? Ini sama. Antara 1 dan 2 ini sama ekspresinya. Dan responnya juga sama. How do you do? I'm fine, thank you. Nah, ini kalau how do you do itu responnya di sini paling umum itu kita menggunakan ekspresi atau greeting yang sama yaitu how do you do. Di sini juga how do you do begitu. Jadi yang salah adalah poin ke
poin ketiga ya. Jadi jawabannya C ya. Jadi poin ketiga yang salah. Ya. C. Oke, next 19. Teacher, is there anything else you want to know? Studentnya, that's all. Teachernya, alright. Then see you tomorrow, class. Kata yang digarisbawahi, the underlined expression means, kata yang digarisbawahi itu maksudnya apa? Itu adalah A itu salam, greeting. Kalau apology itu adalah permintaan maaf. Congratulations itu adalah ucapan selamat. Leave taking itu adalah seperti ucapan perpisahan atau selamat tinggal. Jadi ini kan ada kata see you tomorrow, berarti kan ketemu lagi besok. Berarti yang paling tepat ini adalah ekspresi leave taking. 19 D. Next 20. We should say formal leave taking to this following people except. Jadi kita seharusnya itu mengucapkan ucapan perpisahan ya dengan orang-orang di bawah ini kecuali berarti yang salah. A itu orang tua, B guru, C grandmother itu nenek. Kalau classmates itu teman sekolah ya, teman kelas. Classmates itu teman kelas, satu kelas. Berarti yang biasanya kita tidak mengucapkan formal leave taking. Formal itu berarti lebih sopan ya, lebih formal atau lebih sopan. Berarti ini jawabannya adalah yang D, classmates atau teman satu kelas. Oke, ini pembahasan sampai dengan nomor 20. Nomor selanjutnya. Next.